Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, teman-teman, sedikit sharing nih. Sebelum aku lanjut, aku mau sedikit sharing. Aku masih pakai kartu Legend ini ya, karena kartu aku yang baru, yang kemasan baru itu belum aku ambil di percetakan. Punten banget. Nah, yang kemarin itu yang ada juga yang ngomong ternyata punten ya, gambarnya dari kartunya seperti itu sebenarnya itu pesanan orang karena dia sekalian belajar sama aku. Jadi kebetulan juga aku itu buka jasa belajar tarot. Harganya mungkin bisa DM ke aku, dan berapa jam untuk belajarnya juga bisa tanya ke aku. Jadi kemarin itu sudah sold out dan kebetulan memang aku tidak pakai gitu. Jadi karena ada beberapa yang bilang, Mbak Fit, kartunya ganti dong, karena kebetulan kartuku masih dalam percetakan, jadi aku belum berani ganti gitu. Banyak sih kartu yang lain, cuma aku untuk di YouTube ini aja, karena ini apa, ini ada bahasa Indonesianya, jadi teman-teman lebih mudah untuk melihatnya dan mempelajarinya. Dan ini juga sama, cetakannya hampir sama kayak yang kemarin itu, cuma ini kenapa aku tempelin Pitarot ini biar kayak ada ciri khasnya gitu. Jadi sebenarnya apa, kartunya itu memang tergantung percetakannya, karena kan saya pesen sama teman saya, sahabat saya, jadi kan tergantung dianya nanti mencetaknya seperti apa ya, saya terima aja gitu. Kebetulan yang punya saya, nanti setiap kartu saya itu saya tempelin dengan stiker Pitarot, jadi kalau keselip pun bisa kelihatan gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi ya insya Allah mungkin minggu depan ya atau kapan nanti pasti aku langsung launching pakai kartu tarot itu kok. Nanti sebelum aku share juga, sebelum aku buka kartu juga, nanti aku akan bacain kok. Maksudnya aku akan liatin kartu aku gitu. Jadi yang kemarin itu memang sudah tidak aku pakai, yang mungkin ada beberapa teman juga yang komentar ya, punten banget gitu kan. Sebenarnya sih tidak ada unsur gimana-gimana. Kalau punya saya pribadi, saya kasih stiker kok di sininya tuh. Ini sama plek keteplek kayak kemarin ya, yang kartu masih bagus itu, cuma saya tempelin stiker gitu. Pasti mungkin teman-teman yang beberapa orang yang mungkin bisalah paham dan mengerti kenapa saya tempel stiker gitu. Nah itu dia, jadi ya kebetulan udah sold out. Pasti ada pertanyaan, kenapa nggak pakai dark dream, kenapa nggak pakai ini? Karena kalau pakai kartu itu, saat saya harus menjelaskan, misalnya ada gambar tikus gitu kan, ya udah gitu kan, nanti teman-teman mana bacaannya gitu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi aku pikir gini, untuk itu paling aku pakai untuk private konsul aja ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang di channel YouTube aku lebih ini, karena apa? Karena di sini ada tulisannya kepala ulama Mesir, di sini ada tulisannya wanita tua. Jadi untuk teman-teman kan bisa lebih bisa lihat gitu, kalau memang di sini kan bacaannya seperti itu. Jadi ibarat kata ya aku yang membaca sesuai dengan apa yang ada gitu. Nah, udah nggak terlalu panjang nih teman-teman. Sekarang temanya itu adalah apakah dia mikirin aku nggak sih, atau rindu sama aku nggak sih. Nah, dianya itu terserah teman-teman. Teman-teman mau bayangin mantan 1, mantan 2, mantan 3, monggo. Teman-teman mau bayangin pacarnya teman-teman, silakan. Teman-teman mau bayangin gebetan teman-teman, silakan. Teman-teman mau bayangin siapapun orangnya, silakan. Yang pasti tetap teman-teman pilih sesuai dengan keinginan hatinya teman-teman ya gitu. Jadi misalnya kayak aku mau mikirin Ariel deh gitu kan, Ariel rindu nggak ya sama gue gitu, halu gue halu. Nah kayak gitu, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Aku akan kocok kartu aku sebebas hati aku, seikhlas hati aku, seperti biasa. Nah aku sudah kocok, aku akan tebar serut. Nah sekali lagi temanya, apakah dia merindukanku, masih merindukanku dan memikirkanku atau tidak. Dianya terserah teman-teman, mau mantan pacar, mau mantan suami atau mantan istri, mantan gebetan, apapun itu orangnya terserah teman-teman. Dan teman-teman fokus bayangkan dia. Oke, bayangkan dia. Aku akan pilih kartu nomor 1 dulu. Apakah dia merindukan teman-teman? Coba aku ikutan, nggak usah deh ya. Kamu ikutan gak ya? Ini nomor 1. Ini nomor 2, pokoknya boleh pacar juga. Pacar yang misal teman-teman lagi LDR, atau pacar yang gak LDR boleh. Dia kira-kira mikirinnya apa sih kalau misalnya kalian gak ketemu, kan boleh ya gitu. Oke, ini yang terakhir.
Oke. Sebentar ya, aku rapin dulu sebelum teman-teman memilih. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan teman-teman milih. 15 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Monggo. Tarik, sis. Monggo. Oke, sudah. Aku akan bacain mulai dari nomor 1. Apakah dia merindukanku atau mikirin aku? Tetap ya teman-teman, konsentrasi, bayangkan dia, bayangkan dia, bayangkan dia, jangan ketukar, oke? Teman-teman mau ada 10 gebetan, monggo. Ada 10 mantan, monggo. Pokoknya terserah teman-teman. Dalam hati ucap si Budi nomor 2, si Andi nomor 3, si Ariel nomor 1. Nah, boleh. Oke, contohnya seperti itu. Oke, aku akan mulai bacain dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Apakah dia merindukanmu? Jujur, aku baca iya. Bahkan dalam doanya dia, bahkan mungkin dalam ibadahnya dia selalu menyebut nama kamu. Menyebut nama kamu ini bisa positif dan bisa negatif. Contohnya positifnya itu adalah, kalau aku lihat nomor 1 ini adalah dia pengen kamu hidupnya lebih baik, dari segi agama lebih baik, dari segi kehidupan sosial lebih baik, pendidikan lebih baik, semuanya dia pengen lebih baik. Tapi ada satu yang dia tidak pengen kamu baik, adalah dia berharap kamu bisa pisah atau putus dengan pacarmu. Jadi ya, mungkin kalau aku spesifikkan di sini bisa jadi pacar kamu yang lain atau mantan kamu. Mungkin ibarat kata gini deh, teman-teman punya orang terdekat nih gitu kan, yang satu pacar asli gitu kan, yang satu baru pendekatan. Pasti kan yang pendekatan ini kan berharap kamu putus dong sama dia gitu. Nah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi ya, sosok dia ini nomor 1 ini sebenarnya baik ya, karena mendoakan kamu dalam sesuatu hal positif. Tapi minusnya dia itu adalah mendoakan kamu nggak bahagia atau ibarat kata pisah dengan pasanganmu yang sekarang kamu sedang jalani. Jadi ya, bisa dibilang sih nggak baik ya, karena mendoakan putus. Tapi dia berpikir adalah ya, selama janur kuning belum melengkung ya nggak ada salahnya gitu. Hanya saja di sini memang apa ya, agak berhati-hati ya sama sosok dia yang mungkin kamu bayangkan ini. Karena yang aku lihat dari kartu aku, sosok dia ini sosok yang percaya juga pada hal-hal magic. Aku lihatnya pada hal-hal dimana yang istilah kasarnya notabene ada doanya yang mungkin pakai syarat dan ketentuan ya. Aku nggak tahu lah itu apa ya, tapi ada hal-hal seperti itu gitu. Misalnya kamu ini ya, doanya harus gini. Wow, saya juga nggak paham lah. Jadi aku baca seperti itu. Jadi aku sih baca di sini sih doa sholatnya benar ya, maksudnya sesuai dengan syariah agama Islam atau sesuai dengan punten agama masing-masing gitu kan. Tapi masalahnya satu di sini memang ada beberapa faktor yang dia tekankan saat dia berdoa ya. Mungkin salah satunya adalah jodoh, yang kedua mungkin dia berharap kamu putus atau gimana. Nah, jadi balik lagi ada faktor di mana doanya dia sedikit ada doa-doa yang minus ya gitu, doa-doa yang dimana yang mungkin dia berharapnya sesuatu yang beda dan berharapnya sesuatu yang lebih dari pada yang dia harapkan gitu. Tapi di sisi lain sih aku lihat tidak menjadi sebuah masalah besar ya, tapi tetap teman-teman berhati-hati dengan yang teman-teman bayangkan ini. Dan aku akan tambah 2 kartu ya, kira-kira apa yang dia mau dan teman-teman harus kayak gimana. Oke, aku tambahin 2 kartu nih ya teman-teman ya, lihat ya. Kenapa aku nggak tebar? Karena tempatnya nggak muat. Jadi aku biar gini aja, jadi biar teman-teman lihat aku juga pilih. Oke, aku pilih kartu untuk tambahannya 2. Oke, orangnya terlalu keras kepala kalau aku lihat dari kartu aku. Orangnya terlalu keras kepala, ditambah juga yang aku lihat dari kartu aku di sini adalah dia agak angkuh orangnya, merasa lebih dari orang lain. Artinya adalah tingkat kepedeannya dia tinggi. Jadi dia ngerasa ya udah, belum tentu kan cowok lo lebih baik dari gue, bahasa kasarnya kayak gitu. Dan dia itu niat banget lo pengen kamu jadi istrinya dia. Jadi kalau mungkin teman-teman agak hati-hati ya dengan sosok yang mungkin teman-teman bayangkan ini. Kalau aku boleh saran pribadi sih, kalau memang teman-teman masih suka sama dia ya silakan, maksudnya berjuang bareng sama dia. Tapi kalau memang teman-teman tidak suka, tolong saat kamu menolak dia jangan terlalu kasar bahasanya. Jangan cuy, gue nggak mau sama lo, jangan kayak gitu ya. Gitu, jangan kayak gitu. Terus kalau bisa gini, mas maaf gitu, aku udah mau nikah, atau iya mas aku masih mikirin pengen
kerja dulu gitu. Tapi ya kalau Mas pengen deket sama aku ya nggak apa-apa gitu kan, tapi kan balik lagi kita nggak tahu jodoh ya Mas gitu. Jadi ya apa ya, ada hal-hal dimana kamu kalau menolaknya itu harus pelan-pelan gitu loh, karena aku takut malah sesuatu hal yang negatif cara kamu menolak, dianya akan apa namanya, dianya akan nekat. Nah misalnya ada pertanyaan lagi nih, tapi Mbak Fit kalau kita udah nolak baik-baik apakah dia akan tetap nyerang gitu atau ngejar gitu. Nah coba aku tangkap lagi dari kartu aku di sini sih, sebenarnya sih kalau dibilang nyerang iya ya, karena dia tetap meyakinkan dirinya dia kalau dia yang terbaik gitu kan. Cuma masalahnya adalah di sini kan kamu juga tetap, punten ya, kamu kan juga bisa berdoa, kamu kan juga punya punya Tuhan, ibarat kata ya jangan sampai kamu takut juga sama dia gitu. Jangan kamu yang sampai aduh gue takut nih dia apa-apain, jangan dia apa-apain sama dia, jangan. Kamu tetap harus punya pikiran di mana ya, oke gue punya Allah kok, kalau emang dia ditolak nggak bisa, ya udahlah gue minta sama Allah aja untuk membalikan hati dia supaya supaya dia bisa dapet yang lebih baik dari gue. Jadi istilah kasarnya ya dari kamunya juga harus ada respon gitu. Nah jadi agak hati-hati untuk nomor satu, apakah dia merindukanmu? Sangat, bahkan dalam doanya dia selalu mendoakan yang baik dan yang negatif. Ya negatif mungkin salah satunya adalah kamu pengen pengen kalau kamu punya pacar, pengennya putus sama pacar kamu dan sama dia, atau mungkin kalau kamu masih sendiri dia mencoba untuk menarik kamu untuk tetap bisa kembali lagi sama dia. Nah itu dia aku lihat di nomor satu. Kalau misalnya ini posisinya yang kamu bayangkan itu adalah pacar kamu, ya berarti gambarnya cuma satu, dia berharap tidak pengen putus sama kamu dan dia pengen ngejalanin sampai ke arah pernikahan gitu kan. Cuma caranya dia adalah mungkin terlalu berlebihan cara berdoanya ya, berlebihannya ya kayak minta ya bener-bener kamu nggak boleh kemana-mana, kamu bener-bener kamu harus sama dia. Nah istilah kasarnya terus kamu terus dia posesif banget sama kamu. Nah ya udah, intinya seperti sebenarnya untuk jawaban ini bisa buat orang pacaran juga, bisa juga buat mantan atau gebetan atau apalah bentuknya gitu. Aku lihatnya nomor satu ya, itu nomor satu. Nah sekarang nomor dua, apakah dia merindukanmu? Aduh, sebenarnya agak-agak beda tipis sama nomor satu ya, tapi aku takut nih yang nomor dua. Sebenarnya aku paling gak suka ya kalau baca hal-hal kayak gini tiba-tiba ada unsur cenayang, paling aku gak suka. Karena apa? Kasihan gitu, maksudnya kasihan gini ya, kita nggak bisa pungkiri ya kalau orang udah orang pikirannya udah nggak enak kan pasti kan dia cari cara instan ya gitu. Cuma kan ya Allah ya, itu masing-masing orang ya sebenarnya. Sedikit apa jawaban dari nomor dua itu, aku akan menjelaskan. Pertama gini, siapa sih yang merindukanmu, atau kamu kan membayangkan dia ya gitu. Yang kamu bayangkan mungkin ini bisa menjadi salah satu petunjuk kamu untuk kamu berhati-hati dan kamu introspeksi diri kenapa sampai saat ini misalnya pacar kamu tak kurung untuk menikahi kamu, atau mungkin pacar kamu juga kok sampai sekarang apa namanya masih cek-cek aja, atau kok pacar kamu posesif dan agresif banget, ada apa. Nah ini aku akan jawab dengan dua versi. Yang pertama untuk dia itu mantan atau gebetan atau yang lain, yang satu lagi dia itu dengan posisi pacar. Yang pertama dia mantan itu adalah dia sempat kecewa sama kamu, sakit hati sama kamu, dan sempat marah sama kamu. Marah dalam arti bukan marah diputusin deh, tapi marah dengan caranya kamu pada saat itu mutusin dia, yang mungkin notabene dia merasa sakit hati dan dia merasa pada saat itu tidak ada masalah apa-apa sama kamu. Tidak ada masalah apa-apa sama hubungan kalian. Itu yang membuat dia jadi kayak sebenarnya ada apa sih kok lo kayak gitu banget sama gue gitu. Nah itu aku lihatnya kayak gitu. Terus udah gitu di sisi lain sebenarnya sosok dia mantan kamu ini sebenarnya dia nggak ada masalah, cuma karena pada saat itu rasa sakit hatinya dia begitu besar terhadap kamu, pikirannya dia langsung cetek, pikirannya dia langsung apa ya di bawah banget. Kenapa aku berani bilang? Karena pikiran dia langsung niat jahat ke orang pinter. Mungkin kalau kamu sekarang pilih kartu nomor 2 ngerasain ada perubahan dalam diri kamu ya, aku seuzon memang ada sesuatu hal yang dikirim untuk kamu. Ada niat jahat, ada kesehatan kurang baik, bisa aja kamu dibikin sakit dalam arti udah mules-mules tapi dokter bilang nggak ada sakit apa-apa, tapi kamu ngerasain mules-mules terus, atau kepala pusing atau apalah ya bentuknya ya. Nah itu aku nangkepnya seperti itu. Dan niat jahatnya juga niat jahat dalam hal apa ya, dalam hal cenayang itu tadi gitu kan, karena mungkin dia ngerasa sakit hati sama kamu, dia ngerasa kayak kecewa sama kamu, sehingga membuat dia kayak apa ya namanya ya, membuat dia jadi kayak apa mata ketutup itu apa ya namanya ya, apa sih namanya, gelap mata, membuat dia gelap mata. Jadi dia kayak mau bikin kamu
bikin kamu sesuatu hal yang jelek lah, mungkin entah itu pun dan dapat pacarnya lama atau jodohnya lama gitu kan. Yang pasti sih dia kayak pengen bikin kamu untuk ke arah sesuatu hal yang negatif dalam hal percintaan juga dan kesehatan. Jadi dibalik sakit hatinya dia sama kamu itu adalah ada sisi dimana dia pengen apa ya, intinya dia pengen pakai sesuatu hal magic untuk menjahati kamu lah, punya niat jahat karena dia punya niat jahat sama kamu sehingga dia mau membuat kamu sesuatu seperti teringat-ingat sama dia, terngiang-ngiang sama dia. Coba deh teman-teman yang pilih kartu nomor 2, coba bener gak? Maksudnya dalam arti gini, apa sih yang teman-teman rasakan terhadap dia gitu kan. Kalau bisa teman-teman jangan menutupi sendiri ya perasaan itu, tapi teman-teman harus rasakan apa sih yang dia rasakan terhadap teman-teman gitu. Dan teman-teman juga merasakan hal apa terhadap dia gitu. Karena aku lihatnya memang ada unsur magic ya teman-teman. Magicnya itu terjadi karena dia merasa sakit hati, kecewa, dan gelap mata saat mungkin mengetahui sesuatu hal tentang kamu, atau saat kamu putusin dia, atau saat kamu ninggalin dia. Itu yang aku lihat. Itu kalau dari versi aku melihat dari sosok mantan ya. Tapi kalau aku lihat dari sosok pacaran kalian, misalnya ini pasangan kamu atau cowok kamu atau cewek kamu, yang aku lihat dia itu posesif sama kamu. Kenapa aku berani bilang beda dengan nomor 1? Mungkin kalau nomor 1 posesif pengen memiliki sebagai istri, tapi kalau ini pengen menguasai kamu. Aku tidak tahu sosok kamu ini sosok yang apa ya, sosok yang mungkin bisa dibilang mungkin rezekinya bagus, keluarga bibit bobot bebet yang jelas mungkin, ataupun kan keluarganya kaya raya, ditambah juga mungkin kamu anak perempuan satu-satunya atau anak laki-laki satu-satunya, ibarat kata pewaris tunggal atau gimana. Nah kita nggak tahu, cuma yang pasti aku lihat nomor 2 ini adalah dia itu punya niat jahat, pengen menguasai kamu. Jadi pacarannya dia itu rasa sayangnya dia atau niat pacarannya dia itu ke kamu itu tujuannya itu satu sih kalau aku lihat, sebenarnya pengen menguasai materi yang ada dalam diri kamu. Kalau aku lihat ya, mungkin karena dia tahu kamu royal, dia minta apa aja sama kamu dikasih terus gitu kan. Dia minta dia sedikit-dikit marah, misal dia marah kamunya mohon-mohon sama dia gitu aku lihatnya. Nah coba teman-teman yang ada di kondisi seperti ini, aku akan tambahin 2 kartu lagi. Aku akan lihat kudu piye ya buat teman-teman, harus lakukan apa ya buat teman-teman. Kalau aku lihat ambil 2 kartu nih ya seperti biasa. Oke, di sini ada kartu perlindungan. Oke, kalau teman-teman sadar dengan hal itu, di sini ada kartu perlindungan. Artinya adalah teman-teman harus melindungi diri teman-teman dengan cara apa sih ya? Pasti berdoa dong, bersedekah jangan lupa, memohon sama Tuhan Yang Maha Esa jangan lupa, ibadahnya di sepertiga malam dikuatin. Kalau kamu memang tidak bisa merasakan itu sendiri, tolong kamu punya pemuka agama, kamu minta sama mereka, beliau gitu kan. Misalnya punten ya, Pak Ustadz, saya kok ngerasa gini ya. Kok saya ngerasa ada sihir dalam diri saya harus kayak gimana. Pasti kan Ustadz itu kan memberikan wejangannya sesuai dengan apa yang dia tahu dari faktor agama kan. Kalau saya kan nggak mungkin ya, mungkin kalau saya kurang paham lah untuk faktor agama gitu kan. Jadi saya cuma bisa memberikan kisi-kisinya seperti ini. Jadi teman-teman harus berani untuk melawannya. Kalaupun teman-teman tidak bisa sendiri, cari pemuka agama. Pemuka agama memberikan jawaban apa, misalnya zikirannya harus kayak gimana ya, monggo silakan dilakukan. Cuma kalau pesan saya pribadi, jangan lupa jaga jaga sholat untuk yang teman-teman muslim, jaga ibadahnya juga, sedekahnya jangan lupa untuk tolak bala. Terus satu lagi juga doa di sepertiga malam atau ibadah di sepertiga malam. Itu kalau aku boleh saran untuk kartu perlindungan. Dan di sini kamu harus lebih sabar, harus lebih telaten. Artinya adalah saat kamu menghadapi situasi kondisi seperti ini, entah dengan mantan kamu atau cowok kamu gitu, kamu harus lebih tenang. Dengan tenang, si cowok ini akan merasa, atau si pasangan kamu ini akan merasa, oh dia nurut ya sama gue, oh kamu nurut ya sama gue. Jadi dia ngerasa rekayasa nih, karena kamu actingnya kamu tenang. Nah, padahal disitulah kamu sedang bergejolak untuk bagaimana caranya untuk mempertahankan atau pergi dari kamu gitu. Jadi kalau untuk nomor 2, jawabannya adalah apakah dia merindukanmu? Ya betul, merindukanmu. Tapi dia sakit hati sama kamu, dia mikirin kamu juga, tapi dia mikirin gimana caranya bikin kamu juga sakit hati, dan gimana caranya biar bikin kamu juga nurut, dan untuk jodoh agak lama. Nah itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 2. Jadi ya memang pikirannya dia atau niatan dia memang tidak baik saat mikirin kamu ya, karena dia pengennya kamu juga istilah kasarnya apa ya, namanya menderita atau sakit hati gitu seperti dia, karena dia tidak bisa memiliki kamu gitu. Nah itu nomor 2. Sekarang nomor 3 aku bacain, apakah dia merindukanmu. Wow,
Ini nomor 4 tadi aku geser ya. Apakah dia merindukanmu? Sangat merindukanmu. Aku baca ini sepertinya mantan kamu ya. Mantan kamu yang sudah menikah. Mantan kamu yang sudah menikah, apakah dia merindukanmu? Ya, aku jawab iya. Dia masih merindukanmu, bahkan dia berpikir adalah kenapa sih saya harus menikah dengan orang lain, kenapa bukan menikah dengan kamu gitu. Yang notabene dia merasakan kalau kamu itu masih pengen kerja, pengen cari uang, tapi dia berpikir adalah kerja cari uang itu kan bisa dicari bareng-bareng, tapi kenapa kamu malah pergi dari aku, atau malah kamu ibarat kata kita pisah baik-baik gitu ya. Walaupun pisahnya baik-baik, tapi aku lihat sih dia masih merindukanmu dan dia masih berharap untuk bisa bersama kamu. Tapi ya nggak mungkin, kalau aku lihat sih si mantan ini kayaknya sudah putus ya, sudah menikah ya kalau aku lihat dari kartu aku loh. Nah, kalau untuk sosok pacar kamu di sini, dia sayang banget sama kamu ya, walaupun dia tahu kamu masih pengen kerja dulu, dia sih berusaha untuk menunggu kamu ya kalau aku lihat ya, untuk pasangan kamu. Jadi ya, apakah pasanganmu itu mikirin kamu dan merindu kamu? Ya, karena dia sayang banget sama kamu. Itu kalau yang pacar. Kalau yang mantan, apakah dia mikirin kamu? Iya banget. Bahkan saat waktu itu dia mau menikah, dia itu ada rasa gelisah. Bukan seperti orang yang mau menikah pada umumnya yang mungkin tertawa lepas, atau mungkin yang cowok ada pesta bujang, yang cewek ada bridal shower ya. Bener gak sih? Apa aku salah ngomong ya? Pokoknya kayak gitu deh gitu kan. Tapi ternyata kan dia tidak merasakan antusiasnya pada saat dia menikah pun, ya udah gitu kan, ibarat kata sah-sah gitu kan. Tapi ya dia masih mikirin kamu gitu. Nah, seandainya teman-teman dihadapkan dengan kondisi seperti ini, walaupun si mantan udah nikah tapi masih berusaha untuk komunikasi sama teman-teman, teman-teman kudu piye sih, apa yang harus teman-teman lakukan? Aku tambahin 2 kartu ya. Kalau aku boleh saran, kalau memang teman-teman sudah tidak mau sama dia, hindari. Hindari, jangan sampai nanti ada salah paham. Yang notabene teman-teman mungkin kesannya merespon, tapi meresponnya dengan bahasa kamu sih ninggalin aku atau apa gitu kan. Aku takut gak sengaja kebaca sama istrinya. Kalau kebaca sama istrinya itu akan menjadi sebuah bukan petaka buat kamu, tapi kita nggak tahu karakter istrinya seperti apa. Kalau karakter istrinya adem ayem yang nanya baik-baik sama suaminya, nggak ada masalah. Tapi kalau karakternya istrinya tiba-tibanya telepon kamu mau ngelabrak kamu ke kantor, nah itu piye. Nah, jadi disinilah teman-teman harus pikirkan. Kalau seandainya memang mantan ada ngomongin teman-teman, coba pertimbangkan dulu. Tapi yang aku lihat sih dari nomor 3 ini, dari teman-teman pribadi sih sama sang mantan ini sudah biasa aja ya gitu, maksudnya memang tidak ada perasaan apa-apa gitu kan. Hanya saja si mantan ini masih punya perasaan lebih, dan takutnya dengan responnya teman-teman membalas dia, takutnya nggak sengaja kebaca istrinya salah, dan istrinya salah paham. Takutnya istrinya dengan karakter sifat yang agak nekat, takutnya malah teman-teman dilabrak. Nah, kalau teman-teman dilabrak kan malu sendiri di kantor. Aduh, nanti dikira aduh si Prit nih pelakor, ternyata kan gak lucu. Padahal teman-teman cuma membalas chat dari mantan yang notabene mantan ngechat mulu gitu kan. Mungkin teman-teman balasnya ya udahlah, tolong jangan ganggu saya atau gimana. Tapi ternyata istrinya salah paham, atau istrinya bacanya dikira teman-teman masih ngejar, kan takutnya nggak enak ya gitu. Aku lihatnya kalau untuk solusi dimana teman-teman seandainya menghadapi situasi kondisi seperti ini. Kalau untuk situasi kondisi yang berpacaran, sebenarnya aku lihat gak ada masalah ya, karena pacar kamu juga mau menunggu kamu sampai kamu benar-benar siap settle gitu kan. Cuma masalahnya satu hal, kamunya juga jangan terlalu lama untuk menggantung pacar kamu. Kalau memang kamu konsentrasi untuk kerja, udah nggak apa-apa, maksimal sih kalau aku boleh saran ya setahun lah gitu kan, jangan lama-lama gitu kan. Takutnya malah dia dapat omongan dari teman-temannya, nanti malah takutnya dia berubah pikiran. Jadi kalau aku boleh saran, teman-teman yang punya pacar ini harus coba ngomongin dia baik-baik seperti apa, dan mau nggak kamu nunggu aku ya paling nggak 6 bulan deh, habis itu kita ngomongin tentang pernikahan gitu. Jadi ya nggak apa-apa seperti itu ya, jangan sampai nantinya malah dianya jadi kepengaruh sama omongan orang lain yang membuat dia jadi tergoda dan goyah nih untuk nunggu kamu gitu. Itu yang sudah aku jelaskan di nomor 3 tentang sang mantan atau si pacar. Oke? Nah, yang terakhir nih nomor 4, apakah dia merindukanmu? Aku baca, alhamdulillah masih merindukanmu. Walaupun aku lihat dari kartu aku 3 ini dia cenderung cuek, seolah-olah dia memang misalnya gini, siapa namanya enaknya ya, Dev, lo dapet salam tuh dari misalnya siapa ya, Fitri misalnya gitu, dari Fitrino gitu kan. Oh iya gitu kan, jawabannya cool, seolah-olah cuek, seolah-olah gini, ngapain sih mantan masih titip-titip salam, padahal pas udah
udah kelar itu nyampe kamar atau nyampe rumah, yes 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 Fitri kangen sama gue. Nah itu aku lihatnya kayak gitu. Jadi si sang mantan ini sedikit bukan munafik ya, tapi jual mahal, seolah-olah di hadapan kamu itu dia tidak berharap untuk bisa kembali atau menunjukkan sisi dimana ya dia cuek, dia rese, nyebelin gitu kan. Tapi padahal tuh hatinya dia ngarepnya apa, ngarepnya pengen bisa balik lagi sama kamu. Dan aku lihatnya itu untuk gambaran mantan seperti itu. Dan aku sih lihat bagusnya si mantan ini adalah dia memang belum membuka hati buat orang lain ya, karena dia masih konsentrasi untuk kerjaannya dia atau usahanya dia. Bahkan di kartu aku, dari usahanya dia atau kerjaannya dia pengen memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah itu kalau aku lihat dari segi mantan. Jadi siapa sih mikir kamu ya, memang salah satunya mantan atau gebetan kamu. Nah yang kedua itu aku lihat memang ada indikasi dari cowok kamu. Nah cowok kamu memang cuek, tapi dia sudah mempersiapkan segala bentuknya untuk konsep-konsep pernikahan, bahkan untuk modal nikah. Tapi kalau aku boleh saran ya, untuk teman-teman yang dihadapi situasi kondisi dengan pacar yang cuek, yang kesannya tidak mempersiapkan apa-apa pretelan tentang pernikahan, teman-teman harus ajak dia bicara. Jangan sampai teman-teman pribadi yang merasakan dia tidak ada perubahan, atau teman-teman ninggalin dia, kan kasihan ya. Atau dianya juga salah karena dia tidak menceritakan detailnya seperti apa gitu, kenapa dia cuek gitu kan. Tapi memang basically karakternya dia cuek, tapi cueknya dia bukan untuk ninggalin kamu atau memang tidak peduli sama kamu, tapi memang itu caranya dia untuk memikirkan masa depan bersama kamu dan rindu dengan kamu. Jadi kalau untuk nomor 4 aku melihatnya seperti sang mantan rindu kok sama kamu, gebetan kamu juga gitu kan. Soalnya di kartu aku juga memang dia kayak ada rasa berharap sama kamu, tapi ya kayak so cool gitu loh, nyantai aja nih, nggak usah kelihatan ngarep banget, nanti dikira gue yang ngejar-ngejar dia lagi ya. Padahal emang bener dia yang mau ngejar-ngejar kamu gitu kan. Cuma ya dianya cuek, dianya jual mahal, dan dia seolah-olah kayak menunjukkan sisi dimana gengsinya itu besar banget, gengsinya. Nah itu dia, kalau seandainya teman-teman dihadapkan situasi kondisi seperti ini, teman-teman apa sih yang harus dilakukan nih? Aku ambil 2 kartu ya. Sebenarnya balik lagi, kalau untuk berpasangan itu adalah jangan sampai dengan kecuekannya dia menimbulkan konfliknya takutnya ribut, yang pada akhirnya teman-teman baru tahu setelah teman-teman mungkin emosi dengan bilang ya udah kita putus, tahu dia bilang gini, kamu tuh nggak tahu ya aku udah nyiapin semuanya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi harus coba hindari, untuk teman-teman yang punya pasangan, hindari kata-kata putus karena kecuekannya dia, padahal dia selalu mikirin kamu, bahkan mikirin untuk masa depan kalian seperti apa. Nah kalau untuk sang mantan, aku lihat nanti kamu akan tahu sesuatu hal tentang sang mantan. Ada sang mantan atau sang gebetan ya, atau sang mantan gebetan, artinya adalah kamu akan mengetahui sesuatu hal tentang rahasia yang terbongkar tentang dia. Rahasianya itu apa? Rahasianya mungkin salah satunya itu adalah karena dia masih mengharapkan kamu, tapi kamunya sudah tidak bisa sama dia lagi. Nah mungkin itu seperti itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 4. Jadi apakah mereka merindukanmu atau mikirin kamu? Ya iya. Dan siapakah yang merindukanmu, yang tadi udah aku jelasin gitu. Nah itu dia udah aku jelaskan nomor 1, 2, 3, dan 4. Semoga kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memberikan sedikit apa ya, bisa memberikan sedikit apa ya namanya, sedikit gambaran lah ya, sedikit gambaran biar jadi teman-teman tahu harus melakukan apa dengan kondisi seperti ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Dan selalu sehat ya teman-teman ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terus jangan lupa ketik likes, ketik like, comment, subscribe. Terus jangan lupa nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heo. Bener gak sih ngomongnya? Dah.